Selamat sore, perkenalkan nama saya Budi Manguloi, mahasiswa Magister Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Bandung. Kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang penentuan vendor terbaik menggunakan metode Weighted Point Evaluation. Nah, ini studi kasusnya, ada sebuah perusahaan PT Warna, itu adalah perusahaan manufaktur cat di Surabaya. Saat ini Departemen Procurement sedang menyeleksi vendor untuk kaleng cat. Ada 3 kandidat ini yang mengajukan proposal, yaitu vendor A, vendor B, dan vendor C. Kriteria dan subkriteria yang digunakan untuk seleksi the best vendor tertera pada tabel di samping ini. Jadi ada 4 kriteria, masing-masing memiliki subkriteria. Setiap kriteria dan subkriteria memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan kepentingan perusahaan. Saat ini perusahaan memiliki 3 expert untuk menilai setiap alternatif vendor dengan mempertimbangkan kriteria dan subkriteria serta bobot yang ditetapkan perusahaan. Scoring yang digunakan setiap expert yaitu 5 excellent paling bagus, 4 good, 3 fair, 2 poor, dan 1 bad, ini yang paling buruk. Bagaimana menyeleksi the best vendor dengan metode weighted point evaluation method dan tentukan siapa yang menjadi the best vendor. Asumsikan sendiri kriteria dan bobot kriteria dan subkriteria dan expert scoring. Gunakan Excel. Oke, jadi metode weighted point evaluation ini adalah teknik pengambilan keputusan yang sistematis untuk memilih opsi terbaik berdasarkan kriteria yang berbeda. Jadi di sini kita akan menentukan vendor, di sini ada kriterianya, ada subkriterianya, dan nanti expert akan memberikan bobot masing-masing sehingga nanti akan ditentukan mana vendor yang terpilih. Ini hasil penilaian vendor A. Jadi skornya itu sesuai soal tadi, yang 5 itu excellent, 4 good, 3 fair, 2 poor, dan 1 bad. Kriteria terdiri dari 4, produk, company, service, dan sales personal. Masing-masing kriteria memiliki bobot. Seperti produk, ditentukan di sini bobotnya 30%, company 20%, service 30%, dan sales personal 20%. Nah, dari kriteria ini terdapat di breakdown lagi menjadi subkriteria. Produk ini memiliki 5 subkriteria, misalnya quality, uniformity, price, guarantee, dan packing. Subkriteria ini diberikan bobot juga. Nah, bobot ini breakdown dari bobot kriteria ini. Jadi bobot untuk kriteria produk, nah ini untuk subkriterianya di breakdown lagi, seperti quality menjadi 6%, uniformity 6%, price 6%, guarantee 6%, packing 6%, sehingga totalnya 30% sama dengan bobot kriteria. Begitupun dengan kriteria yang lain, seperti company di breakdown lagi ke subkriterianya, service di breakdown lagi, dan sales personal di breakdown lagi. Setelah kita dapat bobot dari kriteria tersebut, subkriteria tersebut, kita memiliki 3 expert. 3 expert, ada expert 1, expert 2, expert 3. Nah, expert 1, 2, dan 3 ini memberikan penilaian terhadap subkriteria tersebut. Misalnya, untuk subkriteria quality daripada produk, expert 1 memberikan nilai 5. Ini penilaian untuk vendor A, 5. Expert 2 memberikan nilai 4 untuk kualitas produknya. Expert 3 memberikan penilaian 5. Nah, jadi bobot skornya itu didapat dari hasil kali bobot subkriteria dikalikan dengan skor, sehingga didapat bobotnya 0,3. Expert 2 0,24, expert 3 0,3. Dengan subkriteria yang lain juga diberikan penilaian, sehingga semua subkriteria mendapat penilaian dari ketiga expert tersebut. Nanti hasilnya akan mendapat jumlah penilaian sebesar 12,13 bobotnya.
total bobot daripada vendor A. Kalau di sini bisa kita lihat 3,42 ini penilaian total penilaian produk daripada vendor A, ini total penilaian company-nya, ini servisnya, ini sales personal. Sedangkan di sini total penilaian global vendor A dari expert 1, ini dari expert 2, dan ini expert 3. Jadi totalnya itu semua 12,13. Untuk vendor B juga dilakukan hal yang sama. Vendor B dinilai oleh ketiga expert dengan hal yang sama, tapi skornya itu berbeda karena beda vendor. Nah, jadi di sini setelah dilakukan penilaian oleh tiga expert, didapati jumlah bobot untuk vendor B 11,67. Sedangkan vendor C, penilaian total bobot untuk vendor C sebesar 12,23. Kesimpulan yang bisa kita dapat dengan menggunakan metode weighted point evaluation ini, vendor A mendapat total bobot 12,13, vendor B mendapat total bobot 11,67, vendor C mendapat total bobot 12,23. Sehingga hasil penilaian tiga expert terhadap tiga vendor menggunakan metode weighted point evaluation tersebut didapati hasil vendor C mendapat total bobot terbesar yaitu 12,23, sehingga Departemen Procurement PT Warna tersebut menetapkan bahwa vendor terbaik adalah vendor C. Demikian penjelasan terkait penggunaan metode weighted point evaluation. Semoga bisa bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasinya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.